Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, umat Tuhan yang juga ada di rumah menyaksikan live streaming. Hari ini saya masih akan membagikan tentang serial khotbah dalam serial kekuatan. Karena saya pastikan betul agar setiap jemaat Tuhan, karena hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah. Hari-hari ini bukan hari-hari yang gampang, Alkitab katakan untuk kita jalankan, ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak godaan, ada begitu banyak tawaran yang bisa saja menjerumuskan kita. Dan salah satunya hari ini, Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan, adalah penyesatan. Itu sebabnya kita mesti tahu betul akan kebenaran. Karena Alkitab jelas katakan bahwa kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Sehingga ketika kita tahu kebenaran firman Tuhan, yang kita pahami di dalamnya, maka kita nggak akan menjadi orang-orang yang bimbang. Karena hari-hari ini yang iblis lakukan sama seperti dulu. Ketika zaman penciptaan Adam dan Hawa, maka iblis menabur roh yang disebut sebagai kebingungan. Bingung, mana yang harus saya lakukan? Bingung mana yang harus saya kerjakan? Kira-kira ini atau itu? Yang sana atau yang sini yang saya mesti buat? Karena orang kalau udah tinggal dalam kebingungan, orang kalau udah tinggal dalam kebimbangan, maka apa saja dilakukan. Segala cara dihalalkan. Nah ini yang bahaya. Ini yang bahaya, saudara dikasih dalam Tuhan. Itu sebabnya hati-hati betul. Waspada betul. Colek kanan kirinya, waspadalah, waspadalah. Waspada terhadap penyesatan. Karena biar bagaimanapun penyesatan itu pasti ada. Bagaimana dengan kesetiaan anak-anak Tuhan dalam beribadah, mencari Tuhan, berfellowship, itu diseret. Tapi caranya bukan cara yang frontal. Karena terlalu terlihat kalau pakai cara frontal. Caranya harus pakai cara halus. Orang kalau mau nipu nggak mungkin pemaksaan Bapak Ibu. Orang kalau menipu nggak mungkin pemaksaan. Dia pasti dengan cara yang halus. Sama orang jual emas palsu, orang pakai uang palsu, itu nggak frontal. Tapi caranya tipuannya licik. Sehingga akhirnya orang bisa saja terpengaruh. Nah itulah yang sedang dikerjakan iblis di akhir zaman ini. Iblis gak pakai pengajaran-pengajaran yang terlihat, oh ini mah benar, memang bukan berasal dari firman. Udah ketahuan. Dia pakai tipuan-tipuan yang terlihat seperti firman. Itu sebabnya kenapa yang ketika zaman Adam dan Hawa, maka ular pada saat itu memakai seakan-akan itu firman Tuhan. Untuk mengelabui. Nah kita lihat sama-sama. Karena pada dasarnya begini Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan. Orang kalau nggak punya pondasi yang kuat tentang kebenaran itu akan bingung. Dan orang kalau bingung itu akan ngambil cara-cara atau jalan-jalan yang salah. Dan orang kalau udah ngambil cara yang salah, jalan yang salah, ujung-ujungnya akan hanyut. Akan murtad, udahlah buat apa ikut Tuhan, ya udah terlanjur jalan saya salah. Nah iblis akan mengintimidasi kita ketika kita udah mulai salah jalan, ya tuh kan lu udah gak berhak dekat dengan Tuhan, lu udah jauh dari Tuhan, itu yang diintimidasi. Tapi dibuat dulu kita salah langkah. Kita lihat kisah Kejadian pasal 3 ayat yang pertama. Karena caranya sama saudaraku. Cara dulu dengan cara yang sekarang itu sama. Iya kan? Lagu lama, kaset baru. Kaset lama, lagunya baru. Iya kan? Jadi caranya selalu ada cara-cara yang sama gitu. Kita kalau udah tahu firman Tuhan kita tahu ya ini mah mainannya dia. Tapi orang yang tidak tertanam dalam firman gak tahu kalau dia sedang tertipu. Gak tahu kalau dia sedang disesatkan. Kejadian 3 ayat yang pertama. Adapun ular, ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan ini, tentulah Allah berfirman. Kenapa iblis memakai tentulah Allah berfirman? Supaya kita terlihat seakan-akan sedang melakukan perintah Allah.
Makanya dikutip, diambil, tapi diserupakan. Tidak sama. Makanya iblis bilang, tentulah Allah berfirman, apa dikatakan? Semua pohon dalam taman ini, itu masih betul. Sampai situ masih betul. Semua pohon dalam taman ini sampai situ masih betul. Tapi selanjutnya diputar sama dia. Jangan kamu makan buahnya. Bukan? Ini kan statement jebakan, pertanyaan jebakan yang membuat kalau anak-anak Tuhan tidak tahu betul firman Tuhan. Dia akan mulai bingung, benar juga ya. Oh iya katanya sih begitu. Tetapi pada kenyataannya kan bukan seperti itu yang firman Tuhan sampaikan. Betul? Kita lihat apa yang firman Tuhan sampaikan. Mundur sedikit. Kejadian pasal 2. Kejadian 2 ayat 16 dan ayat 17. Ini firman-Nya. Inilah yang benar. Lalu Tuhan Allah memberikan perintah itu kepada manusia. Ini perintahnya. Semua pohon dalam taman ini, tadi kata-kata itu dipakai juga tuh sama si ular. Semua pohon dalam taman ini, Tuhan bilang apa? Boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi si ular cuman sampai pakai semua pohon dalam taman ini, tidak boleh kamu makan. Dijilat, lalu dicelupin. Itu Oreo. Itu triknya. Dan sampai sekarang dia pakai. Firman Tuhan terlihat seperti itu, firman Tuhan terlihat seperti itu, tapi semua diputar. Orang yang gak benar-benar tertanam dalam firman Tuhan, dia pikir, benar juga. Benar juga nih. Kayaknya si firman Tuhan mengajarkan seperti itu. Tapi pada kenyataannya firman Tuhan bilang begini, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Hanya ayat 17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, ada hukuman, pasti engkau mati. Iblis menutupi kata pastilah engkau mati untuk apa? Untuk mereka manusia makan itu buah. Caranya bagaimana? Diputar. Tujuannya sederhana supaya manusia ini bingung. Dan ini yang sedang terjadi hari-hari ini, disebarkan. Roh kebingungan. Roh kebimbangan. Orang kalau udah bingung, orang kalau udah bimbang, dia bingung, dia bimbang, dia akan sulit untuk melangkah. Karena udah bingung. Yang mana suami saya ya, yang di kantor atau yang di rumah? Yang mana istri saya, yang sering saya telepon atau yang sering cerewet sama saya? Bingung. Itu yang sering terjadi hari-hari ini. Kalau pengajaran-pengajaran tentang Yesus bukan Tuhan, ya itu udah tahu lah, udah frontal itu. Iblis gak pakai cara-cara itu. Udah ketahuan belangnya, udah kita bisa bedakan kok. Yang sulit itu kalau kita pikir itu firman Tuhan, padahal bukan, dipakai. Ini yang berbahaya. Itu sebabnya kenapa berulang-ulang Alkitab kita mengajarkan hati-hati di hari-hari terakhir akan ada banyak penyesatan. Kita lihat dalam 2 Korintus 11 ayat 3. 2 Korintus 11 ayat 3 Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Korintus tentang yang terjadi pada saat itu. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari mana? Dari apa? Dari kesetiaan. Colek kanan kirinya bilang, bangun. Udah siang. Jangan sesat. Yang penting datang gereja, Pak. Itu salah satu kesesatan. Yang penting duduk diam, Pak.
Saya kan mata tertutup berdoa, Pak. Nanti kalau aminnya kalau udah doa berkat. Hati-hati. Hati-hati. Iblis gak pusing lu datang gereja. Iblis gak pusing lu ikut kegiatan-kegiatan rohani. Yang iblis pusing adalah ketika engkau tahu akan kebenaran kitab suci. Itu yang dia ngeri. Karena orang yang udah tahu, dia akan nolak ketika ditawarkan sesuatu yang palsu. Kita yang udah tahu mana uang asli, maka ketika ditawarkan, kita tahu uang ini palsu. Tapi orang yang nggak tahu uang palsu ketika ditawarkan ditukar sama segepok atau setas uang palsu, dia cuma minta ya cuma 2 lembar aja uang asli tuker nih. Kita akan terima karena kita kan nggak tahu ini ternyata palsu. Aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Licik. Karena kalau nggak licik ketahuan. Culas. Wah itu ngeri. Dan itu yang sedang terjadi hari-hari ini. Kelicikan demi kelicikannya disampaikan pada kita. Sehingga akhirnya kita mulai bingung. Pak yang benar yang mana? Saya mesti ngikutin yang mana Pak? Pada prinsipnya sebenarnya begini Bapak Ibu. Kalau kita tahu bahwa kekristenan itu no gray area. Kita tahu bahwa dalam kekristenan itu nggak ada namanya area abu-abu. Jika ya hendaklah engkau katakan iya. Jika tidak hendaklah engkau katakan tidak. Selebihnya berasal daripada si jahat. Sesimpel itu. Engkau tahu firman Tuhan bilang lakukan maka lakukan. Kalau tahu firman Tuhan bilang jangan lakukan, jangan lakukan. Jangan lagi mulai pakai logika kita, tapi kan kalau saya begini nanti, itulah pikiran-pikiran seperti itu yang membuat kita bingung. Itu yang membuat kita bingung sehingga kalau kita bingung kita mulai bimbang. Kalau kita udah bimbang kita nggak bisa melangkah. Padahal firman Tuhan udah jelas kok bilang jangan, lakukan, udah sesimpel itu. Jangan kau kembangkan lagi, oh jangan begini nanti, kalau ini nanti, jangan. Kalau disuruh lakukan apa? Itu kan yang sudah disampaikan firman Tuhan. Semua pohon boleh, udah makan yang itu. Yang boleh-boleh aja makan. Tapi khusus satu ini jangan. Ya udah yang ini jangan dibuat. Nah masalahnya kita lihat begini, tapi Pak, yang satu itu lihatannya enak banget. Kita yang mulai kembangkan. Yang lain ini sih memang banyak semua yang boleh dimakan, tapi nggak ada yang seindah yang satu ini yang nggak boleh. Kita sering berpikir begitu bukan? Padahal lakukan aja firman, taat aja nggak boleh, boleh, sesederhana itu. Nanti kita akan lanjutkan kenapa orang percaya masih bisa gampang disesatkan. Ya, 2 Tesalonika 2 ayat 3. 2 Tesalonika 2 ayat 3 bilang begini. Janganlah kamu memberi dirimu apa? Disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Jadi ternyata penyesatan ini ada di semua lini kehidupan. Dan dengan cara apapun. Dengan cara bagaimanapun. Mereka si jahat ini akan serang setiap anak-anak Tuhan. Tujuannya satu. Supaya sebelum kedatangan Yesus kali yang kedua. Anak-anak Tuhan Yesus yang sekarang setia itu murtad semua. Tidak melakukan firman Tuhan. Lari dari panggilan. Itu goalnya. Jadi dengan bagaimana apapun juga itu akan dikerjakan. Jangan kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu, sebelum kedatangan Kristus harus datang dahulu murtad. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka dan yang harus binasa. Dengan cara apa? Ya itu tadi. Trik, tipuan, keraguan-raguan, kebingungan, kebimbangan. Itu terus. Dan itu sudah mulai sampai sekarang.
Terus ajaran-ajaran yang keliru, ajaran-ajaran yang terlihat, wah ini pengikut Yesus. Tetapi ujung-ujungnya membuat orang jadi, waduh, ikut Yesus boleh kok, ikut Yesus bagus, ikut Yesus wajib, ikut Yesus diselamatkan. Tetapi karena udah diselamatkan, kamu bebas ngelakuin apa aja. Itu kan udah menyimpang. Karena Yesus sudah mati buat dosa-dosa kita kemarin, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau sampai selama-lamanya, berarti kita bebas melakukan dosa apapun. Karena dosa yang hari depan sudah diampuni juga. Itu kan sesat. Terlihat seakan-akan benar. Caranya nggak frontal, caranya halus Pak, Bu. Karena cara frontal itu kita pasti akan nolak, caranya halus. Ya orang Kristen bela lakukan apa aja, bebas lakukan apa aja kan sudah diselamatkan. Itu yang kita kenal dengan hyper grace. Baru-baru ini lagi. Kristen apa tuh? Progresif kah apa namanya? Seperti itu tuh akan berulang-ulang terus Bapak Ibu. Lagu lama, kaset baru, permainannya itu-itu aja. Tujuannya sederhana, supaya engkau bingung colek kanan kirinya. Jangan bingung, kalau bingung pegangan. Supaya kita bingung, yang benar pengajarannya yang mana. Yesus sudah mati buat saya, oke. Terus sekarang saya mesti buat apa? Apakah saya bebas melakukan apa saja? Paulus bilang begini, tubuhmu bukan milik kamu lagi. Kita sudah diselamatkan, berarti kita sudah harus menghambakan diri kepada Kristus. Ya berarti apa yang Yesus katakan itu yang saya harus kerjakan. Bukan sesuka-sukanya saya dong. Aku hidup namun bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Selesai. Engkau sudah dibeli. Berarti tubuhmu, hidupmu, fisikmu, pikiranmu, perkataanmu milik sang pembeli. Nggak bisa sesuka-sukanya kita lagi karena kita sudah diselamatkan. Saya suka buat dosa saya, suka-suka saya. Minum mabok, pesta, narkoba, apa segala macam suka-suka saya. Hidup-hidup saya kok. Yang penting saya udah percaya Yesus, sekali selamat tetap selamat. Yes. Itu kan gak jadi jaminan saudara dikasih dalam Tuhan. Kesetiaanmu sampai akhir itulah yang diperhitungkan. Karena Alkitab bilang begini, hanya orang yang bertahan sampai kesudahannya, dialah yang beroleh selamat. Jadi hati-hati. Jangan sampai kita pikirnya ajarannya katanya benar nih. Abis sekarang enak. Kekristenan itu sedang dinina bobokan. Sehingga akhirnya kita pikir ya udah aman lah, yang penting saya udah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Iya lu mesti berjuang. Berjuang apa? Bertahan sampai akhir. Itu yang mesti kita pertahankan. Jangan sampai cuma tengah jalan, pertama terima Yesus, tengah jalan murtad, lari dari Tuhan. Karena gak kuat ngadepin keluarga, gak kuat ngadepin suami, istri, gak kuat ngadepin ekonomi, waduh. Jangan sampai kita diperdaya dengan kelicikan si jahat. Ya, karena biar bagaimanapun harus ada penyesatan. Bahkan Yesus bilang dalam Matius 18. Perhatikan. Matius 18 ayat 6 dan ayat 7. Matius 18 ayat 6 dan ayat 7 bilang begini. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, itu bicara saudara dan saya. Barang siapa yang menyesatkan saudara dan saya, Yesus bilang apa? Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia ditenggelamkan ke laut. Jadi seperti itu orang yang menyesatkan sesamanya. Makanya di ayat selanjutnya ayat 7 bilang begini, celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada. Pasti ada. Tujuannya supaya kita yang kuat semakin kuat. Kita semakin tertanam karena pondasinya tuh kokoh. Penyesatan memang harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jadi saudara dan saya ini kita tidak luput daripada orang-orang yang akan menawarkan kepada saudara dan saya. Untuk kita tersesat, tujuannya satu, supaya kita bingung. Apa
apa yang membuat engkau bingung dalam engkau mengiring Tuhan itu bukan dari Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah memberikan roh kebingungan. Dia jelas, firman-Nya sudah disampaikan, lakukan. Apa yang boleh buat, apa yang tidak boleh jangan. Clear. Yang buat susah itu saudara dan saya. Sama-sama bilang, saya yang buat susah. Karena kita yang bikin bingung, ini boleh, ini nggak boleh. Tapi kita menciptakan sesuatu yang ada di tengah. Halo? Tuhan gak pernah kasih sesuatu yang ada di tengah. Tuhan jelas kasih kanan dan kiri. Kita yang meng-create, menggabungkan dan kita ciptakan itu ada di tengah. Itulah yang membuat kita bingung. Alkitab udah bilang jangan adakan perceraian. Allah membenci perceraian. Tapi Pak, laki saya begini. Tapi ibu saya, istri saya begini. Tapi mertua saya, menantu saya begini. Engkau yang menciptakan. Kalau firman Tuhan bilang Allah membenci perceraian, ini simple itu, jangan lakukan. Allah membenci perzinahan, jangan buat. Tapi istri saya begini Pak, tapi suami saya begini, jangan buat. Itu kan kau yang meng-create. Sehingga akhirnya membuat engkau bingung. Kalau dibilang jangan, jangan. Kalau dibuat lakukan, engkau bebas lakukan. Kan itu udah dipisahkan saudaraku. Kita yang membuat diri kita bingung tuh kita. Karena kita ngambil comot setengah kita yang menciptakan pohon itu sendiri. Sehingga akhirnya kita bingung, saya mesti buat yang apa? Allah tidak pernah membiarkan kita bingung. Jangan. Kalau Alkitab sudah tulis, lakukan. Kalau Alkitab sudah bilang, buat. Itu kan sudah jelas gitu loh Bapak Ibu Saudara. Jangan lakukan apa yang Allah gak mau, lakukan apa yang Allah perintahkan. Sesimpel itu. Oke, penyesatan akan terjadi dalam kehidupan orang percaya. Jadi kita ini korban, kita ini calon-calon korban. Kita bisa diarahkan, dibawa ke sana, tapi kita bisa memutuskan untuk tidak terseret arus penyesatan itu. Penyesatan akan terjadi dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama, ketika kita tidak mengerti kitab suci. Yesus bilang begini, engkau sesat karena engkau tidak mengerti kitab suci. Coba lihat dalam Matius 22 ayat 29. Matius 22, perhatikan. Coba baca Bapak Ibu, baca. Matius 22 ayat 29 kita baca sama-sama. 3, 4. Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Jadi seorang tuh bisa tersesat, orang percaya bisa tersesat karena nggak mengerti kitab suci. Kapan seseorang bisa bingung ketika membaca kitab suci? Ketika mulai menafsirkan sesuai dengan apa yang dia mau. Ketika mencoba mengubah kitab suci sesuai dengan apa yang dia mau. Kayaknya ini cocok buat saya, ini aduh berat nanti aja. Ini bagus buat saya, ini susah nanti aja. Enggak seperti itu menafsirkan kitab suci. Semuanya yang kau harus lakukan, suka nggak suka, terima nggak terima, semua lakukan. Jangan yang kau pikir ini gampang, ya udah saya buat yang gampang. Kalau susah nanti dulu, atau ini kayaknya bukan buat zaman sekarang deh. Jangan. Semua kitab ini udah tertulis, jangan kau tambahkan, jangan kau kurangkan, jangan kau tafsir sesuai dengan apa yang kau mau. Karena kalau demikian kau tafsirkan sesuai dengan apa yang kau mau, jadilah kebingungan orang. Bercerai itu boleh karena Yesus bilang kecuali karena zina. Betul? Padahal dalam kitab perjanjian lama dikatakan Allah membenci perceraian. Masa Allah dalam perjanjian lama berubah dengan Allah perjanjian baru? Labil dong Allahnya. Yang enggak, tetap Allah membenci perceraian. Tetap enggak ada alasannya tiba-tiba Allah ini berubah, enggak. Lalu kenapa kecuali karena zina? Siapa yang ngomong itu kecuali karena zina? Ada yang tahu? Nanti panggil trainer Awesome Kids balik lagi sekolah minggu semua. Yesus sendiri yang ngomong kecuali karena zina. Jadi orang boleh menceraikan kecuali karena zina. Berdasarkan ayat itu, orang yang pengen bercerai ambil kutip. Lalu dia bilang, ini Pak, kecuali karena zina. Jadi orang yang berzina boleh diceraikan.
Lihat konteksnya kalau lu nafsirin ayat. Pada saat itu, pada zaman Yesus, orang yang ketangkep tangan berzina itu diapain? Hah? Diapain? Tahu nggak derajam apa? Itu dilemparin batu. Ingat kan Yesus ketika Yesus ada perempuan ketangkep tangan berzina? Pada saat itu orang yang ketangkep tangan berzina itu dilemparin batu. Sampai apa? Sampai mati. Kalau dia udah mati, ya pasangannya boleh kawin. Itu bos. Ngerti? Kecuali karena zina, orang yang ketangkep tangan berzina itu dirajam sampai mati. Kalau dia mati, ya pasangannya kembali single. Itu janda atau duda yang pasangannya sudah mati. Jadi jangan lu ambil ayat terus karena lu memang pengen cerai, lu angkat-angkat. Alkitab bilang, bahkan Yesus bilang, lihat konteksnya. Makanya kalau nggak tahu, jangan so tahu. Mau tahu jangan so tahu. Bapak Ibu kan bisa tanya, Pak maksudnya apa? Ini kalau ada ayat tertulis begini maksudnya apa? Tanya. Lu nanya sama orang yang memang juga pengen cerai, ya dia bilang, oh iya memang boleh cerai, ya pas lu. Saya lihat kemarin satu hamba Tuhan, kalau saya sebutkan Bapak Ibu tahu namanya. Lumayan terkenal di TikTok. Dia ngomong, harusnya gereja itu buat jangan hanya lembaga pernikahan, tapi buat juga wadah untuk perceraian. Pendeta, hamba Tuhan ngomong begitu. Kenapa? Ya agar korban-korban atau orang-orang yang korban-korban bercerai ini merasa diterima di gereja. Saudara, gini ya. Baik LGBTQ, orang-orang korban perceraian, gereja gak pernah tolak untuk mereka datang. Dengar baik, gak pernah tolak. Sama seperti yang firman Tuhan katakan, benci dosanya, kasihi jiwanya. Tapi betul mengasihi, namun jangan sampai terlibat dalam kompromi, bos. Halo, kita mengasihi tapi bukan kompromi. Ya hendaklah engkau katakan ya, tidak engkau katakan tidak. Itu saja. Kita mengasihi orang-orang seperti itu ya. Tapi untuk dosanya kita benci, kita tengking dalam nama Yesus. Kita didik, kita ajar, kita dewasakan. Supaya mereka mengerti kebenaran. Nah itu yang tadi saya bilang. Sedang masuklah hari-hari ini pengajaran-pengajaran seperti itu. Baru-baru ini Thailand melegalkan. Ini udah negara yang keberapa nih Thailand? Melegalkan pernikahan sesama jenis. Untungnya Indonesia kita ini negara yang agamanya kuat. Saking kuatnya mabuk agama. Tapi nggak apa-apa, minimal kita dihindarkan dari yang kayak gitu-gitu, gitu ya. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, hati-hati. Salah satu penyebab kenapa orang percaya bisa tersesat karena tidak mengerti kitab suci. Itu yang dikatakan Yesus, engkau sesat karena engkau tidak mengerti kitab suci. Kitab suci itu sudah lengkap. Jangan engkau tambah, jangan engkau kurangkan. Karena ketika engkau menambahkan atau mengurangkan, maka kitab Wahyu akan tergenapi dalam hidupmu. Coba lihat, dalam Wahyu 22 ayat 18 dan 19. Ini kalau orang yang, kalau misalnya dia menambah-nambahkan. Kalau firman Tuhan bilang boleh-boleh, tidak-tidak, bisa-bisa, enggak, itu. Tapi kalau dia sudah mulai menambah-nambahkan, maka ini yang terjadi. Wahyu pasal yang ke-22 ayat 18 dan 19 bilang begini. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan dari nubuat dari kitab ini. Jika seseorang menambahkan sesuatu kepada perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Ayat selanjutnya ayat 19. Dan jika seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis dalam kitab ini. Jadi Alkitab itu udah lengkap, udah sempurna. Jadi jangan kau tambah-tambahkan. Keselamatan itu di dalam Yesus, gak ada tuh namanya Yesus plus. Gak cukup kita terima Yesus, ada kan pengajaran-pengajaran begitu.
kurang kalau cuma terima Yesus. Kita perlu buat ini, kita perlu lakukan ini. Gak ada yang bisa menambahkan. Hanya cuman Yesus. Yesus cukup karena Yesus berkorban lengkap. Perbuatan baikmu, amal ibadahmu, kesalehanmu tidak bisa menambahkan apa yang Yesus sudah buat. Halo? Gak bisa. Yesus sudah buat, selesai. Bagianmu cuman Roma 10 ayat 9 dan 10. Percaya dalam hati, mengaku lewat mulut, maka engkau akan diselamatkan. Sempurna. Dan kau tambah-tambahkannya lagi. Oh, nanti kita baru bisa diselamatkan ketika kita percaya Yesus. Setelah percaya Yesus baru kita berbuat baik. Setelah berbuat baik baru kita mesti setia. Itu dampaknya. Dari engkau percaya Yesus, ketika engkau sudah diselamatkan, maka engkau akan berbuat baik. Untuk mengucap syukur. Bukan untuk melengkapi. Bukan untuk memperlengkapi pekerjaan Yesus. No. Jadi jangan menambahkan, jangan mengurangkan. Kalau engkau menambahkan maka hukuman akan ditambahkan kepadamu. Kalau engkau mengurangkan, engkau akan dapat kekurangan dari segala sesuatu yang akan Tuhan berikan kepadamu. Jadi yang pertama, kapan orang percaya ini bisa tersesat? Ketika tidak mengerti kitab suci. Kalau tidak mengerti, tanya. Itu sebabnya kenapa gereja, dengar baik. Gereja menginginkan jemaat lokal, itu tertanam di jemaat aja. Jangan lu cemplok sana, nyemplok sini, nyemplok sana. Why? Ini bukan supaya takut kehilangan jemaat, bukan. Supaya pengajaran di gereja lokal tidak terbias dengan pengajaran di gereja yang lain. Ngerti nggak? Karena pengajaran gereja-gereja itu berbeda-beda, ada alirannya. Saudaraku, pengajarannya berbeda. Nanti jangan sampai kalau dapat pengajaran yang lempeng ya nggak apa-apa. Kalau dapat pengajaran tiba-tiba dapat penginjilan orang mati. Orang mati diinjilin. Orang hidup aja kadang masih lari apalagi orang mati. Mikir gak? Itu yang terjadi baru-baru ini. Bukan baru-baru ini, waktu saya baru datang. Saya baru datang di kota Bandung, saya dengar ini ada pengajaran ini. Biarin, jangan biarkan, kata Yesus jangan biarkan mereka. Biarkan saja, gak apa-apa ibu, biarkan saja. Untung saya pendeta yang gak gampang gagal fokus. Kalau gagal fokus, tadi saya ngomong apa tadi ya? Tadi saya ngomong selesai udah. Bubar, ya jemaat Tuhan sudah berfirman habis, bubar semua. Biarkan saja, yang penting Bapak Ibu fokus. Ya, itu pengajaran, hati-hati. Jangan sampai kita bingung, kita bimbang. Nih Bapak Ibu baru ke distract gini aja udah bingung. Pak Gen ngomong apa tadi? Sampai mana ceritanya? Saya yang ngomong gak bingung. Bapak Ibu cuma dengar duduk manis sambil garuk-garuk kepala aja bingung. Apalagi ditawarkan dengan pengajaran-pengajaran yang berbagai macam cara. Itu tadi saya bilang waktu baru saya datang ke Bandung, ada pengajaran penginjilan orang mati. Kan aneh. Alkitab jelas sudah mencatat, jangan lu tambahkan. Karena begini, orang seringkali membuat doktrin ajaran berdasarkan pengalaman. Jangan, pengalaman tiap orang beda-beda. Tapi semua kembali kepada firman. Apa yang firman Tuhan katakan? Nggak tahu tuh aliran itu masih ada apa enggak sampai sekarang. Jangan. Gitu loh saudara. Kita percaya bahwa dunia orang mati sama dunia orang hidup sudah terpisah. Sudah putus. Jadi kalau lu ngeliat tiba-tiba, kayak Inang tuh tadi lewat. Bukan Inang. Setan itu mengambil rupa seperti Inang. Tapi ingat, Inang bukan. Setan bisa menyamar jadi Inang bukan. Inang udah pergi ke rumah Bapak. Iya kan? Jangan lu putar perkataan gua nih. Tiba-tiba nih Pak Gulan ngomong Inang kayak setan, Inang kayak setan. Enggak. Inang udah pergi ke rumah Bapak. Setan mengambil rupa. Yang kita pikir, wah tuh Inang. Tiba-tiba kita mulai ngomong sama dia. Nak, jaga bapakmu nak. Makanya baca Alkitab bos. Ya, itu kan ada tertulis, ada kisah tuh Lazarus sama si Bapak Abraham kan. Udah terpisah, dunia orang mati sama orang hidup tuh gak ada hubungannya. Jangan budaya lu ikat-ikatkan, firman harus di atas budaya. Kita menghargai budaya, tetapi firman harus di atas budaya. Karena kalau enggak nanti kayak gitu tuh, keluar datang ajaran baru. Yesus akan datang,
tanggal 22 Desember tahun 2024. Pergi semua kumpul, kagak datang-datang. Iya tadi Yesus telepon, delay katanya pesawatnya. Ada aja. Yang enggak ditulis jangan ditambahkan. Colek kanan kiri, jangan suka nambah. Kalau BPK lu boleh nambah. Ya. Jadi yang pertama, kapan penyesatan terjadi dalam kehidupan orang percaya? Ketika tidak mengerti kitab suci. Makanya ayolah gali, baca firman gitu loh Bapak Ibu. Cari tahu apa yang kau nggak ngerti, tanya gitu ya. Terus jangan menclok sana. Engkau boleh jajan dalam tanda kutip, engkau belajar firman Tuhan yang kalau kira, makanya Roh Kudus tuh mengajarkan kita peka akan suara Roh Kudus. Roh Kudus akan menuntun kita. Ini nggak benar, ini benar. Kalau kita tahu banyak firman, gitu ya. Makanya mesti balance. Ini selalu saya bilang kan, balance lah antara engkau berdoa sama engkau baca seimbang. Jangan kau berdoa nggak banyak baca Alkitab. Itu juga bisa jadi mengsong Bapak Ibu. Itu bisa menjadi menyesatkan. Oh tapi saya berdoa terus. Ya kalau lu berdoa terus tanpa kau baca firman, nanti kau bilang Tuhan berfirman pada saya. Karena kau sering berdoa. Lu bagaimana Tuhan berfirman kalau lu nggak pernah baca apa yang Tuhan mau firmankan sama lu? Saya ketemu seorang janda berkata, Tuhan bilang kamu harus kawin sama saya. Jandanya, untung jandanya janda pintar. Tuhan bilang, Tuhan yang mana? Jadi kalau kita berdoa harus diimbangi dengan baca Alkitab. Juga jangan sebaliknya, lu baca Alkitab terus, tapi lu gak pernah berdoa. Jadinya apa? Lu jadi ahli Taurat. Yang kerjanya cuma hakimi orang terus. Jadi mesti seimbang. Itulah sama-sama dengan namanya komunikasi. Komunikasi itu satu arah, dua arah. Firman Tuhan kita baca, Tuhan menyampaikan sesuatu sama kita. Kita berdoa sama Tuhan, kita ngomong sesuatu sama Tuhan. Itu kan komunikasi. Jadi enggak Tuhan terus ngomong sama kita, Tuhan terus ngomong sama kita. Lama-lama kita bilang, wah saya ini Musa, kamu siapa? Karena Tuhan berfirman terus sama saya. Dan itu yang terjadi hari-hari ini kan. Bukan Yesus Tuhan, ada ajaran yang baru. Saya yang Tuhan, saya ialah Mesiasnya. Karena berpikir Tuhan bicara sama dia. Sayalah Musa di zaman sekarang. Ya itulah ya. Jadi yang pertama, penyesatan akan terjadi dalam kehidupan orang percaya ketika tidak mengerti kitab suci. Jadi pelajari. Jangan pengalaman hidupmu engkau jadikan itu sebagai landasan firman. Jangan, pengalaman jadikan itu kesaksian. Tapi firman tetap firman. Gak bisa engkau campur adukan. Ya, jangan bilang itu ajaran. No, nanti ajaran itu jadi ajaran sesat. Yang kedua, penyesatan akan terjadi dalam kehidupan orang percaya ketika orang percaya ini memiliki komunitas yang tidak sehat. Nah, ini bahaya. Ya, komunitas yang tidak sehat akan membawa kita yang sehat akan ikut-ikutan sakit. Makanya perhatikan circle-mu. Saya nggak bilang kita nggak boleh bergaul dengan semua orang. Sok silakan bergaul. Tetapi keintiman seseorang, dekat dengan seorang, bergaul dengan seorang, kok akan jadi sama seperti orang-orang circle-mu. Orang-orang circle-mu suka mabuk, orang-orang circle-mu suka ngomongin orang circle-mu suka berselingkuh. Pelan tapi pasti kau akan jadi sama dengan mereka. Kau bilang, oh saya nggak akan terpengaruh Pak. Berapa lama kau tahan? Karena hidup itu cuma dua, either engkau dipengaruhi atau engkau mempengaruhi. Kalau engkau seorang diri berjalan, kau akan mudah dipengaruhi, kau akan jadi sama dengan mereka. Hati-hati, circle-mu engkau perhatikan siapa mereka. Oh mereka suka ngomongin orang, jauhkan. Oh mereka suka gampang sekali kecewa dengan orang-orang gereja, jangan deketin. Itu yang sering kali terjadi. Jadi kalau ada orang-orang kecewa sama gereja, itu karena dia ketemunya sama orang-orang yang juga kecewa sama gereja. Coba saudara perhatiin. Lu lihat nih ya, ada orang-orang suka ngomongin hamba Tuhan, ada orang-orang suka ngomongin pengerja. Lihat, orang-orang yang gak kuat, dia akan jadi sama dengan orang itu. Dia akan jadi sama dengan orang-orang seperti itu. Pelan tapi pasti. Dia akan jadi sama dengan orang-orang yang dekat dengan dia. Jaga betul pergaulanmu. Kita tahu bersama Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Korintus, jangan sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi kebiasaan yang selama ini sudah kita bangun,
biasa baca Alkitab, biasa berdoa, biasa ngomong baik, itu bisa berubah ketika engkau bergaul dengan orang-orang yang tidak lakukan hal itu. Pelan tapi pasti engkau akan jadi sama. Dan itu terjadi dalam kehidupan Salomo. Salomo keturunan orang yang takut akan Tuhan. Raja Daud, kurang apa dekat sama Tuhan dia? Tapi kenapa Salomo bisa murtad di akhir hidupnya? Karena istri dan selir-selirnya menarik dia untuk ikut ke dewa-dewanya. Salomo sendiri, istrinya banyak. Salomo sendiri, selirnya banyak. Ketariklah dia. Coba kita lihat. 1 Raja-Raja pasal 11, ayat 4 sampai dengan ayat 6. 1 Raja-Raja pasal 11, ayat 4 sampai dengan ayat 6. Perhatikan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti siapa? Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon. Dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Awalnya dia memberikan korban 1000 korban untuk mendirikan bait Allah. Sampai Tuhan bilang, apa yang hendak kuberikan kepadamu, kata Salomo. Mulai dari sekarang tidak ada orang sehebatmu, sekayamu. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Karena kesetiaannya. Tapi di akhir hidupnya dia lakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Why? Kenapa? Terpengaruh. Jadi jangan bilang begini, aku sih gak akan pernah terpengaruh Pak. Kokohanku seperti batu karang yang teguh. Selama lu hidup, lu masih bisa terpengaruh. Pastikan, kalau kau tahu engkau tidak akan kuat, mendingan mundur, perlahan, tapi pasti. Carilah komunitas yang takut akan Tuhan, masih banyak kok. Masih banyak. Jangan berpikir teman-teman saya cuma teman-teman ini doang Pak. Sekalipun dia kadang suka ngajakin saya yang jahat-jahat. Teman-teman lain tuh banyak. Itu pernah saya alami. Saya berpikir kalau saya keluar dari komunitas ini, saya teman-teman ini siapa? Dan terbukti aman aja masih hidup. Masih banyak teman. Bahkan teman-teman saya yang dulu udah gak ada. Udah gak ada. Ya saya tinggal beberapa orang lah. Yang lain udah pada mati, overdosis, masuk penjara, tua di penjara. Yang hidup juga masih sableng. Ya gak, bener gak? Lu tuh salah satunya, nonton nih. Kalau dia nonton gitu kan. Dia kan kepo nih, Glenn seperti apa sih sekarang. Jadi keluarlah dari komunitas itu. Kalau engkau tahu engkau tidak bisa menjaga dirimu, engkau gampang sekali terpengaruh, keluar. Tetap engkau berteman is berteman. Tapi batasi dirimu, pagari dirimu dengan orang-orang atau circle yang pertama itu, lingkaran yang pertama itu ada orang-orang yang engkau tahu engkau mau membawamu seperti apa. Karena penyesatan itu bisa dimulai dari circle. Yang ketiga, kapan orang percaya ini bisa tersesat? Penyesatan akan terjadi dalam kehidupan orang percaya ketika yang pertama tidak mengerti kitab suci. Yang kedua ketika memiliki komunitas yang tidak sehat. Dan yang ketiga ketika orang percaya ini takut untuk hidup dibentuk. Takut untuk hidup diproses. Takut untuk hidup mengalami kesusahan, penderitaan. Karena begini saudara. Suka, tidak terima, mau, tidak mau, orang percaya semua di bawah kolong langit ini akan ada namanya pembentukan. Akan ada yang namanya dimurnikan. Akan ada yang namanya diproses. Semua, siapapun dia. Karena itu yang Alkitab katakan. Setiap kita, setiap orang akan dimurnikan. Coba lihat Daniel. Daniel pasal yang ke-12 ayat 10. Daniel 12 ayat 10 bilang begini. Banyak orang akan apa? Disucikan. Banyak orang akan apa? Dimurnikan. Dan banyak orang akan diuji. Nah orang yang gak siap ikut Tuhan ngadepin ini, dia memerlukan satu, apa? Jalan pintas. Karena dia gak siap. Saya gak siap diproses dalam rumah tangga saya cari jalan pintas, saya sebut sebagai
Cerai saja. Saya nggak siap diproses. Saya nggak siap diproses dalam ekonomi saya. Saya perlu jalan pintas. Dan jalan pintas itu disebut dengan pinjol. Itu jalan pintas yang ditawarkan. Padahal setiap kita harus lewati namanya padang gurun. Bangsa Israel adalah bangsa yang disertai Tuhan. Di tiang awan, di siang hari, tiang api, di waktu malam. Disertai. Tetapi mereka tetap harus lewat namanya padang gurun. Lewati, dilewati. Gak bisa ngelewatin tiba-tiba, Tuhan kami pengen Tuhan buat sesuatu lompat kayak ke tanah Kanaan. Tuhan bisa buat itu tapi mereka gak diproses. Akhirnya dalam proses padang gurun ini semua dikikis. Dan terbukti memang gak ada yang layak untuk masuk ke tanah Kanaan. Karena mereka orang-orang yang keras. Nah banyakkan dari kita anak-anak Tuhan ini gampang tersesat. Karena ketika ditawarkan jalan pintas, engkau mau mengikutin Tuhan, tapi engkau harus lewat jalan pintas. Oh kita terima, karena nggak ngelewatin jalur proses. Kita mulai takut dibentuk, kita mulai khawatir dibentuk, kita mulai stres, panik ketika kita diuji. Itu mesti terjadi dalam hidup saudara dan saya, kita mesti terima, mesti lewati hal itu. Nggak bisa enggak. Tujuan sederhana sama seperti anak dari bayi mau menuju kepada dewasa, itu ngelewatin tahap fase namanya sekolah. Ayo sekolah. Tawan banget umurnya. Sekolah. Tapi bisa nggak Pak sekolah? Bisa. Tapi nggak dapat ilmu. Iya kan? Makanya tahap fase sekolah itu dalam kehidupan orang percaya, itulah namanya masalah. Itulah namanya pembentukan, itulah namanya musibah. Itu Tuhan izinkan, bukan Tuhan gak sayang. Tuhan mau setiap kita dibentuk, disekolahkan di situ. Jangan kau cari jalan pintas, aku udah gak kuat nih Pak, aku udah gak sanggup, aku udah capek. Firman Tuhan bilang pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Itu janjinya. Jadi kalau engkau ngalamin masalah itu gak akan lebih kekuatanmu. Yang Tuhan mau apa? Jalani. Nah iblis tuh licik. Dalam kelicikannya dia tahu manusia ini gak tahan dibentuk, gak tahan diproses, gak tahan dimurnikan. Ditawarilah jalan pintas. Nih, lu gak usah susah-susah mulai dari atas, mulai dari bawah ngerintis usaha lu. Udah nih lu korupsi aja nih, ini jalan pintas. Padahal setiap orang itu akan melewati masa-masa fase-fase seperti itu. Disekolahkan, dimurnikan, diuji. Orang percaya akan gampang terseret kepada penyesatan ketika mentalnya takut, gentar, tidak siap untuk diproses, dimurnikan, didewasakan, didik. Hadapi Pak, Bu, kalau memang ini mesti Tuhan lihat kamu mesti hadapi masalah rumah tanggamu, jangan nyerah, ayo jalani. Tuhan lihat kau mesti diproses dalam pembentukan ekonomimu, jangan nyerah, hadapi. Tuhan bersama-sama dengan kita kok, sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan bersama dengan saya. Melewati proses hidup ini. Amin. Jalani, jangan takut. Orang-orang yang takut diproses itu sama dengan bangsa Israel kemarin. Ketika keluar tanah Mesir, takut. Bagaimana nanti kalau mereka bangsa ini melawan kita, kita mati semua, kita kelaparan. Padahal ketakutan itu kan yang diciptakan oleh mereka. Hadapi masalahmu. Tetaplah ikut prosesnya. Yesus yang memberkati hidup saudara dan saya. Yesus yang menjanjikan aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Yesus yang sama berkata, barang siapa mau mengikut aku, dia harus sangkal diri. Dia harus pikul salib. Dia harus lewati masalah ini. Jangan tiadakan prosesmu, jangan lepaskan salibmu, jalan. Walaupun pikul salib, salib itu ringan. Jalani, hadapi. Amin. Hati-hati terhadap penyesatan. Saya undang kita semua bangkit berdiri.